Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana ini akhir pekan loh. Besok kita sudah hari Senin, awal pekan lagi. Udah disibukkan lagi dengan teroran, intimidasi, tagihan Anda kapan dibayar. Gimana mental Anda hari ini? Oke? Mudah-mudahan semuanya oke-oke aja ya mentalnya ya. Tidak ada yang sampai ngedon banget, walaupun masih ada rasa takut sedikit-sedikit. Oke. Di sini mungkin tidak terhitung jumlahnya orang yang bertanya atau menyatakan pinjol legal rasa ilegal. Bagaimana ini seharusnya bang gitu loh ya. Oke, saya bukain sama Anda semuanya. Biar Anda mendapatkan gambaran juga, bisa nggak ini hutang ini dilunasi berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK saja atau kayak mana gitu loh ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, bagi teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Oke, pinjol legal rasa ilegal. Pernyataan ini tidak terhitung berapa banyak jumlahnya. Ya, hampir semuanya mau pinjolnya apapun itu gitu loh. Legal rasa ilegal. Ya. Kenapa orang-orang menyampaikan seperti itu? Ya mungkin saja dari penagihan. Ya, penagihan yang selalu mengintimidasi, penagihan yang selalu mencaci maki, penagihan yang selalu menghina, selalu mengancam, selalu menekan dengan sebar data. Ya, orang-orang menyangkal ini ilegal apa legal sih? Ya kan? Habis itu dari cara mereka menghubungi kita dalam menagih, ya sampai berulang-ulang kali, sampai nggak ada henti-hentinya sama sekali. Bahkan handphone kita kalau sudah telat bayar pinjol, itu tidak ada fungsinya buat siapapun, bahkan rekan-rekan kerja pun kalau ada hal-hal yang penting nggak bisa lagi menghubungi kita. Itu juga salah satu mendorong orang-orang menyampaikan bahwa ini adalah rasa ilegal. Habis itu penerapan bunga, denda, biaya layanan dan lain-lainnya. Kita minjamnya 1 juta, masa dipotongnya 400.000? Ya, dibilang biaya layanan, biaya asuransi, biaya ini, biaya ini. Dan giliran kita mau bayar, berapa dibayar? 1.400.000. Ya, ini sering banget disebut teman-teman oleh pinjol legal rasa ilegal. Saya tidak menyebutin spesifik dari pinjolnya masing-masing. Teman-teman mungkin lebih tahu pinjol-pinjol mana aja sih yang rasanya ilegal. Teman-teman kan sudah tahu, itu sudah saya jelaskan. Mulai dari penagihannya, habis itu cara mereka ketika mau menagih sampai handphone kita tidak berfungsi, habis itu sampai dengan penerapan bunga dan denda. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan pinjol legal yang rasa ilegal? Ingat, video Bapak Mahfud MD di 2021 saya putarin sebentar. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD meminta korban pinjaman online ilegal untuk tidak membayar utang pembayaran. Menurut Mahfud, secara hukum perdata, pinjol ilegal merupakan perusahaan yang tidak sah. Jika korban mendapat ancaman, dapat melapor ke polisi. Jadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan BI dengan OJK, di mana di pemerintah itu selain Kemenko Polhukam, ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada Sekretariat Negara, ada Menkominfo, ada Kumham, memutuskan bahwa pinjol ilegal itu melanggar 2 jenis hukum. 1, hukum perdata. Dia tidak memenuhi unsur bahwa harus ada sebab dan cara-cara yang halal, yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol itu, pinjol ilegal. Kemudian dari hukum pidananya banyak, ada penipuan, ada pemerasan, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada pelanggaran undang-undang konsumen, ada pelanggaran undang-undang ITE, yang kalau ini dijadikan tuntutan secara berlapis bisa belasan tahun nanti hukumannya. Nah, oleh sebab itu secara perdata dia menjadi tidak mengikat, sehingga orang yang terjebak oleh pinjaman itu dan ditagih jangan membayar. Kalau dipaksa membayar,
laporkan ke polisi terdekat, karena pemaksaan terhadap itu adalah sudah merupakan pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, ya, dari sudut hukum pidana, saya minta Polri, dan saya sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri agar melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat tentang ini, siapapun dia. Bahwa nanti pastilah ada orang mengaku sebagai lawyer, mengaku apa, lalu membela, itu biasa dalam setiap kasus. Kalau kita tangani lalu ada yang bilang melanggar HAM, melanggar hukum, pokoknya ditangani, ini demi keselamatan rakyat. Ya, kita jalan, nanti dibuktikan di pengadilan apa yang sudah akan dan sudah kita lakukan. Anda sudah menonton bahwa Bapak Mahfud MD menyampaikan pinjol ilegal atas dasar apapun tidak perlu dibayar. Ini yang kita bahas ini bukan pinjol ilegalnya, tapi pinjol legal rasa ilegal. Pinjolnya legal tapi rasanya ilegal. Ya, cocok nggak ini untuk tidak kita bayar juga? Oke, kita putarin lagi beberapa aturan yang diterbitkan oleh OJK juga. OJK banyak loh menerbitkan aturan demi aturan buat si pinjol ini. Hanya saja si pinjol tidak pernah mentaati aturan OJK soal praktek di lapangan. Tapi kalau soal praktek di perusahaan mungkin saja. Tapi kalau prakteknya sudah ke lapangan, tidak ada satupun aturan OJK yang berlaku bagi si pinjol. Ya, contoh OJK menyampaikan dilarang menagih menggunakan ancaman. Pinjol mana yang menagih saat ini baik-baik saja? Ya, hampir semua pinjol menagih menggunakan pola ancaman. Hanya saja tidak menyebutkan nama aplikasi. Kenapa mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi? Karena dia tahu bahwasanya masyarakat tidak mungkin bisa melacak mereka. Mereka dari aplikasi mana, kan gitu. Kalau mereka menyebutkan nama aplikasi, masyarakat bisa melaporkan ke OJK. Ya. Dan sanksi yang diberikan OJK tidak main-main sanksinya. Bahkan sampai pencabutan izin dari si pinjol itu. Makanya si pinjol dengan pihak ketiga mereka yang menjalin kerjasama, dibentuklah kesepakatan. Kalau Anda menagih dengan pola ancaman bla bla segala macam, jangan sampai ceroboh menyebutkan nama aplikasi. Itulah yang terjadi hari ini. Ya, dan sesuai juga dengan pernyataan Bapak Mahfud MD tadi, saya menyampaikan bahwasannya dia menyampaikan pinjol ilegal tidak perlu dibayar lagi. Ya, mereka tidak berbadan hukum dan segala macam. Yang pinjol legal rasa ilegal ini bagaimana? Kita ambil aja ke patokan OJK tadi. Nggak usah juga Anda bayar. Ya, nggak perlu Anda bayar. Ngapain? Kan mereka rasanya ilegal. Ya, ada aturan kenapa tidak mereka ikuti? Ada aturan kenapa tidak mereka jalani? Mentang-mentang OJK tidak memberikan mereka sanksi tegas, bukan berarti mereka seenaknya sama kita, kan gitu. Kita telat bayar, kita sudah dibebankan dengan denda. Ya, kita sudah dibebankan dengan cacatnya nama baik kita. Terus ngapain lagi kita dicaci maki? Ngapain lagi kita harus dihina? Ya, ini harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Ya, makanya teman-teman semuanya, kalau Anda menemui ada pinjol legal tapi rasanya rasa-rasa ilegal, mulai dari penagihan, penerapan bunga, habis itu dia menelpon tanpa henti dan segala macam. Ya, yang jelas konsepnya menteror Anda, bikin Anda nggak nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa sudah saatnya Anda rapatkan barisan untuk berhenti bayar. Ya, Anda temui di lapangan semuanya. Pinjol mana yang keluar dari SOP yang ada, pinjol mana yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, Anda harus berhenti bayar. Biar ini menjadi efek jera bagi pelaku usaha jasa keuangannya. Kalau nggak akan jera-jera mereka. Ya, daripada capek Anda memikirkan pinjol legal, rasa ilegal, pinjol legal, rasa ilegal, tapi Anda nggak berhenti-berhenti bayar. Ya, Anda selalu memperpanjang, Anda selalu mencicil, Anda selalu gali lubang tutup lubang. Harusnya kalau Anda menemukan ada pinjol legal, rasa ilegal, Anda berhenti bayar. Ya, tidak peduli mau pinjolnya pinjol manapun. Ya, tidak peduli mau pinjol raksasa, mau pinjolnya banyak DC-nya, mau pinjolnya datang ke rumah, nggak penting. Kalau mereka sudah keluar dari prosedur yang ada, rasanya sudah kayak ilegal,
berhenti membayar. Ini buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada lagi pernyataan, Bang, pinjol ini kok legal rasa ilegal sih, Bang? Bang, kok legal rasa ilegal? Ya sudah, kalau memang legal rasa ilegal, berarti dari diri Anda berikan sanksinya. Kalau Anda menunggu OJK memberikan sanksi, nggak akan terjadi. Karena OJK menunggu bukti. OJK pengennya kalau ada pinjol yang mengancam, menyebutkan nama aplikasi, itu langsung dipanggil. Itu baru benar. Tapi dipanggilnya ini tunggu viral dulu. Kalau nggak viral nggak akan dipanggil. Ya, seperti kasus pinjol yang sebelumnya kan viral dulu baru dipanggil. Ya kan? Tinggal kita menunggu aja nih kasus pinjol yang kemarin. Kan kita nunggu. OJK bilangin, dilarang menagih guna ancaman, dilarang menagih dengan mempermalukan, dilarang menagih dengan tekanan fisik maupun verbal. Sekarang si pinjolnya telah mengakui bahwa benar terjadinya pelanggaran. Bagaimana dengan OJK penjatuhan sanksinya? Ada atau tidak? Ya kan, kalau nggak ada ya nggak usah OJK bikin-bikin aturan lagi. Nggak usah cabut aja tuh POJK nomor 35 itu. Nggak perlu lagi diatur-atur hal-hal ini. Bebaskan aja debt collector semuanya. Bebaskan aja pinjol, mau caci maki, mau bunuh orang, mau apa. Bebasin aja, nggak usah diatur lagi kalau memang tidak ada sanksinya. Ya, ini saya tekankan buat teman-teman semuanya nih. Kalau tidak ada lagi pinjol yang sesuai dengan SOP, legal rasa ilegal menurut versi Anda, semuanya sepakat berhenti bayar. Apapun itu, berhenti bayar. Biar ada efek jera. Ya, kalau nggak pinjol ini nggak akan berubah-berubah seperti itu aja seterusnya. Kasihan orang berikutnya. Ini mereka makin marah ini. Ya, bahkan mereka larinya ke media sosial lainnya, iklan mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang selalu berkoar-koar pinjol legal rasa ilegal. Ya sudah, Anda berhenti aja bayar. Kan Anda tahu tuh pinjolnya pinjol apa-apa aja. Yang selalu mensupport dan mendukung. Bagaimana tadi video yang sudah saya upload tentang pernyataan dari Bapak Mahfud MD bahwasannya pinjol ilegal tidak perlu kita bayar. Yang jadi pembahasan kita adalah bagaimana dengan pinjol legal yang rasa ilegal. Ya, teman-teman sudah menemukan jawabannya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang stop bayar pinjol legal. Kenapa harus di stop, Bang? Anda juga boleh menyimak ini sampai habis. Ya, jangan di skip ini karena kita sudah menghadapi ribuan kontra dari teman-teman semuanya. Banyak yang pro juga, banyak juga yang kontra. Yang kontra sudah pasti dong dari pihak-pihak pinjol, dari debt collector yang mana mereka sudah mulai merasa terganggu, merasa nggak nyaman, sudah merasa ya mustahil juga kalau channel Solusi Utang tidak diperhitungkan oleh mereka gitu loh ya kan. Tapi paling tidak channel Solusi Utang mampu menyeimbangi semua gimmick yang mereka berikan, semua drama yang mereka berikan, mengatasi supaya tidak ada lagi yang mati nih untuk kedepannya gitu loh. Saya kasihan cuma di situ aja gitu loh. Makanya Solusi Utang selalu hadir buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan disupport. Stop bayar pinjol legal. Pertanyaannya adalah, kenapa, Bang? Ya, pasti itu kan yang jadi pertanyaannya dari teman-teman semuanya. Sekarang tanyakan ke diri Anda. Gimana tidak mau di stop? Orang duit Anda sudah nggak ada. Yang mau digadaikan juga sudah nggak ada. Gali lubang tutup lubang, yang mau digali juga nggak ada. Anda mau ngapain? Ya, coba dulu teman-teman pikirkan dengan logika. Anda mau ngapain ini lagi? Duit nggak ada. Yang mau digadaikan atau mau dijual nggak ada. Ya, Anda mau gali atau pinjam lagi ke tempat lain juga nggak ada. Anda mau ngapain? Ya, memikirkan Desi datang ke rumah. Daerah mana yang mau dikunjungi? Telat berapa lama mau datang? Apakah diproses ke jalur hukum? Ya, kalau seperti itu, nggak bekerja-kerja. Ya, hidup yang semulanya biasa-biasa aja pahitnya, malah makin pahit kalau Anda memikirkan hal itu. Coba tanya dulu ke diri Anda. Kalau enggak, ini nggak akan pernah berakhir. Ini nggak bisa berakhir sama sekali kalau nggak Anda mengakhiri ini semuanya. Ya, penagihan debt collector, Bang, macam-macam, mulai dari somasi, ya, surat tugas yang dikirimkan ke kita, ya, cara penagihan dengan mengancam, mengintimidasi, banyak banget. Anda mau ngapain? Itu yang jadi pertanyaan saya gitu loh. Teman-teman mau ngapain semuanya? Yang jadi masalah adalah duit tidak ada lagi untuk melakukan pembayaran. Ya, bukan saya yang melarang Anda untuk tidak bayar pinjol. Kalau pihak pinjolnya pasti menyangka itu Solusi Utang selalu melarang orang untuk tidak bayar pinjol. Ya, yang penting jangan bayar pinjol lagi. Itu
itu kata dari si pinjolnya. Saya tidak pernah melarang orang untuk bayar hutang. Silahkan, Anda mau bayar hutang, silahkan. Yang penting benar-benar melunasi hutang Anda. Anda mau cicil hutang, silahkan. Yang penting mengurangi hutang Anda. Tapi kalau Anda mau lunaskan hutang nggak lunas-lunas, Anda mau cicil hutang nggak berkurang-berkurang, ya itu saya larang. Ya, kalau sekarang saya nggak perlu yang masuk ke solusi hutang sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar lagi. Bang, saya terjebak di 5 aplikasi bang. Ya, atau saya terjebak di 10 aplikasi bang. Semuanya legal semua. Aku Laku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Kredit Pintar. Saya mau membayar, tapi duit saya nggak ada bang. Kira-kira ada yang bisa jawab seperti itu? Ya, siapa kira-kira yang mau bertanya seperti itu? Banyak. Nggak usah Pak, perlu kita uraikan. Semuanya seperti itu pertanyaannya. Bang, sebentar lagi saya jatuh tempo. Jatuh temponya tanggal 5 bulan 10 bang. Ya, ada di Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, ada kami, Uatas, EasyCash, dan banyak lagi bang pinjolnya. Tapi saya nggak ada duit bang, saya nggak bekerja lagi. Ya, ada juga yang parah bang. Saya kemarin minjam di pinjol buat operasi jantung lah, ya, buat pengobatan jantung, buat kebutuhan berobat. Ya, sebentar lagi mau jatuh tempo bang, duit saya nggak ada. Saya atau dia yang pengennya untuk tidak bayar? Ya, saya nggak pernah menghentikan orang untuk melakukan pembayaran, gitu loh. Jadi untuk debt collector nggak usah sensi dulu. Orang-orang itu masuk kepada saya itu menyatakan mereka sudah tidak mampu bayar, mereka sudah tidak sanggup bayar. Nggak ada lagi yang mau mereka jual, nggak ada lagi yang mau mereka gadaikan, tidak ada lagi tempat buat mereka mau minjem. Ya, jadi jalan satu-satunya apa? Berhenti bayar pinjol. Kenapa harus berhenti bayar pinjol? Anda sudah menyatakan duit tidak ada, Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah menyatakan tidak sanggup bayar, Anda harus berhenti hari ini juga. Kenapa? Kalau Anda masih paksakan, di tengah situasi seperti ini, macam-macam yang akan terjadi. Ya, bisa Anda nekat mencuri, bisa Anda nekat merampok. Berapa banyak berita, ada perampokan sadis sampai nekat mengakhiri hidup orang. Ya, ada yang menjebol rumah orang. Itu karena apa? Dia tidak mampu bayar, tidak sanggup lagi bayar, tapi otaknya buntu. Kenapa? Karena ada desakan dari debt collector. Apakah debt collector salah dengan dia menagih hutang? Menagih hutang seseorang, debt collector tidak salah. Tapi cara penagihannya dengan mengintimidasi, mengancam, menakut-nakuti, ini yang salah. Kalau hanya sebatas dia menagih hutang, dia nggak salah. Karena memang profesinya adalah penagih hutang, tapi dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku, ini yang menjadi masalah. Dan untuk teman-teman semuanya juga, kenapa saya bilangin tadi Anda harus stop bayar pinjol? Ya, Anda sudah berada di titik di mana otak Anda sudah tidak mampu lagi untuk mengusahakan semua dana yang diminta oleh si pinjol. Terus ngapain lagi Anda sibuk-sibukkan pemikiran Anda, memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa mereka mau datang, kapan kita diproses ke jalur hukum. Ini nggak penting untuk Anda pikirkan. Yang penting adalah di tengah situasi Anda tidak mampu bayar dan tidak ada uang, bagaimana Anda bisa bekerja, bisa berusaha, Anda mengumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul, Anda boleh negosiasi pinjolnya. Kalau tidak terkumpul juga, minimal kebutuhan pokok hidup Anda terpenuhi. Ya, ini banyak loh. Sibuk memikirkan DC datang ke rumah, dia lupa buat makan besok pagi entah pakai apa lagi. Sibuk memikirkan daerah mana yang dikunjungi oleh DC, dia lupa bahwa dia dari pagi sampai sore belum makan. Ya, menyiksa diri sendiri atau tidak? Menyiksa kalau menurut saya. Kita menghadapi masalah boleh-boleh saja. Kita mencarikan penyelesaian dalam masalah kita boleh-boleh saja. Tapi sampai perut kita kosong, ini bermasalah besar. Ya, lebih besar dari masalah yang mau Anda selesaikan. Ya, bagaimana otak kita bisa berpikir sementara perut kita kosong? Yang ada Anda kehilangan konsentrasi, kehilangan gagal fokus. Ya, Anda nggak tahu lagi mana yang harus diarahin dulu. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau menyatakan sudah tidak mampu, menyatakan sudah tidak sanggup, menyatakan uang sudah tidak ada, oke, semuanya kompak, stop bayar pinjol. Ya, fokus untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Anda. Jangan sampai kelaparan. Ingat, ketika Anda miskin, tidak ada yang membantu Anda.
Ketika Anda tidak makan, tidak ada orang yang memberi nasi. Ya, kalau Anda mengharapkan bantuan BLT dan PKH, mana tahu nama Anda tidak masuk dalam daftar kelurahan. Ingat itu, buat teman-teman semuanya. Saya miris dengan Anda saat ini. Sudah menyatakan tidak mampu, sudah menyatakan tidak sanggup, ketakutan karena teroran, ketakutan karena intimidasi, tapi disuruh mengganti nomor tidak mau. Ya, dia menyatakan tidak mampu, disuruh nggak usah bayar lagi, dia juga nggak mau. Dia tetap ingin membayar, tapi dia nggak tahu mau bayarnya pakai apa, duit nggak ada. Ya, lupakan sejenak urusan pinjol, preskan pemikiran Anda, kosongkan semuanya tentang ancaman dan intimidasi pinjol, fokus menghadapi hidup buat kedepannya. Kalau nggak Anda mau merubah diri Anda hari ini, Anda bisa hancur karena pinjaman online ini. Ya, kalau Anda ikuti semua perkataan debt collector, kehancuran sudah di depan mata Anda. Terserah Anda mau milih yang mana. Saya di sini hanya membukakan jalannya, yang melakukan prakteknya adalah diri Anda di sana. Ya, ini karena kita sesama manusia aja. Saya kasihan. Ya, walaupun Anda sudah terlanjur masuk di sini, Anda yang melakukan dalam keadaan sadar, tapi Anda juga menjadi korban beratnya bunga yang diberikan oleh pinjaman online. Ya, benar Anda pelaku, tapi Anda juga korban. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya pesankan satu kali lagi, bahwasannya gagal bayar pinjol resikonya cuma satu, BI checking. Tapi kalau Anda gagal meniti hidup ini, risikonya juga satu, yaitu mati. Gak ada risiko lain. Ya, pasti itu yang akan Anda hadang. Kalau Anda tidak makan-makan, ya kayak mana lagi? Ya kan, penyakit datang, menyerang, pemikiran terus-terus, apalagi stroke, macam-macam. Ya, kalau Anda sudah dapat penyakit 3S, tahu Anda 3S apa? Pertama stres, ya, habis itu stroke, yang ketiganya stop. Udah, kalau udah stop, udah berakhir Anda di atas dunia ini. Jangan sampai Anda dapat penyakit 3S itu. Kalau sudah nggak mampu, ya sudah, nggak usah dipikirkan itu lagi, tapi pikirkan hidup Anda buat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Gimana kabar Anda hari ini? Ya, jangan kira keadaan Anda tidak baik-baik saja, Bang. Sedang stres, Bang, sedang begini, Bang. Nggak ada alasan yang seperti itu. Pokoknya Anda semuanya harus semangat. Pokoknya harus semangat, ya. Tidak ada cerita, Bang, aku takut, Bang. Aku cemas, Bang, nggak mampu bayar, Bang, bla bla segala macam, banyak. Nggak ada cerita, ya. Kali ini yang mau kita bahas itu tadi ada, dan ini saya yakin karena makin kesini orang gagal bayar makin suka dengan hal-hal seperti yang ini. Mau kita bahas hari ini adalah pertama tentang meminjam di Ada Kami. Habis itu lagi ada juga di sini Rupiah Cepat, Julo, dan Ada Kami juga. Habis itu ada es pinjam. Habis itu ada Aku Laku. Itulah yang kita bahas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 pinjol legal. Dan di sini pernyataannya sih saya rasa dari teman-teman semuanya juga mengalami hal yang sama. Dan apa seharusnya yang kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini, ya. Tapi ini benar-benar, ya, ini dipraktekin, ya. Nggak hanya sebatas didengar. Kalau Anda dengar aja nggak ada artinya. Tapi harus Anda praktekkan segera. Ya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Yang paling pertama kita bahas adalah tentang Ada Kami. Ini ada yang bertanya, saya munculin di sini. Assalamualaikum, Bang, mau tanya. Itu saya minjam di Ada Kami tapi nggak ada uang untuk bayar. Gimana solusinya, Bang? Jawab, please. Nah, ini juga sekalian buat teman-teman semuanya dan pihak pinjol juga. Anda dengar ini. Jadi jangan Anda bilangin saya selalu melarang orang untuk tidak bayar. Anda perhatikan pertanyaan mereka. Dia bilangin di sini, tapi nggak ada uang untuk bayar, Bang. Gimana solusinya? Gimana coba? Gitu loh. Bukan saya yang melarang mereka untuk tidak bayar hutang, tidak. Saya lebih nyuruh mereka, bayarlah hutang Anda kalau mampu. Tapi kalau posisinya seperti ini, gimana coba? Dia sudah menyatakan nggak ada uang, Bang, gitu loh. Ya, terus saya suruh apa? Saya suruh dia gali lubang tutup lubang, nggak mungkin. Saya suruh dia jual aset-aset mereka, nggak mungkin. Ya, otomatis yang dilakukan mereka adalah kalau Anda mau solusi, Anda galbay di pinjol, Anda bekerja dan berusaha. Kalau Anda mau bayar, ya, saya sudah bekerja, Bang, sudah berusaha, tapi hanya memenuhi kebutuhan hidup saya saja. Ya sudah, penuhi kebutuhan hidup Anda. Nggak usah Anda pikirkan hutang-hutang Anda dulu. Kebutuhan hidup sangat penting dan lebih penting lebih awal. Ya, bayar hutang penting juga.
tapi lebih penting untuk kebutuhan hidup sehari-hari dulu. Ya. Bagaimana Bang soal nanti ada penagihan di luar dari SOP yang ada? Ya kalau memang ada buktinya boleh kirim ke saya nanti melalui Instagram @medibroni. Ya, tapi kalau nggak ada buktinya nggak usah gitu loh. Ya yang nama galbay resikonya ya BI checking. Itu doang ya. Dan itu Anda harus tahan juga mental karena Anda akan menghadapi beberapa pola dari penagih hutang nantinya. Bagaimana mereka caranya menagih, ada beberapa macam hal yang mereka sampaikan yang membuat Anda panik dan stres juga gitu loh. Itu aja yang harus Anda kuasai kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan buat pihak pinjol, Anda lihat ya, jangan Anda kira saya itu melarang orang untuk tidak bayar pinjol, tidak. Saya menyuruh mereka kok bayar kalau Anda masih mampu. Yang jadi masalah kan mereka tidak mampu tapi malah gali lubang tutup lubang. Itu baru saya larang. Ya, Anda boleh bayar pinjol, tapi jangan sampai gali lubang tutup lubang. Boleh bayar hutang, tapi jangan gali lubang tutup lubang. Jangan sampai dengan berhutang kembali. Itu benar, saya larang itu ya. Habis itu untuk yang kedua, ini lihat juga. Bang, saya mau tanya nih, ini perkara pinjol. Saya punya hutang di aplikasi Rupiah Cepat, Julo sama Ada Kami. Nah, masih ada kami nih. Masih ada kami. Yang paling gede Rupiah Cepat sama Julo. Galbay aman nggak Bang nih? Ini kebanyakan dari teman-teman semuanya. Sebenarnya yang tidak aman itu apanya sih? Ya, setahu saya galbay itu aman-aman aja, gak ada masalah. Yang namanya galbay kita harus persiapkan diri dengan risikonya. Mungkin BI checking, mungkin kita akan disibukkan dengan penagih hutang yang melakukan penagihan. Ya, mungkin kita juga disibukkan dengan ya beberapa ucapan dan kata-kata yang akan dilontarkan nanti. Ya itu aja, apanya yang gak aman gitu loh. Ya ini buat si debetur yang Anda merasa galbay dipinjol atau telat bayar pinjol. Kalau Anda bertanya seperti ini, saya nggak tahu mengasumsikan kata aman menurut Anda itu apa. Apanya yang aman? Ya, jadi kalau Anda nggak mampu ya sudah nggak mampu, nggak sanggup ya sudah nggak sanggup. Tapi di balik kata aman ini maksud Anda itu apa? Ya, karena saya nggak mungkin juga asal jawab. Ya mana tahu aman maksud Anda ini aman yang seperti apa ini? Ya, jadi diharapkan yang bertanya itu jangan pakai kata aman. Jangan pakai kata gimana. Jelas-jelas saja. Ya, terus terang aja apa sih yang mau Anda tanyakan. Ya, tidak semua orang kok paham dengan kata aman yang menurut Anda itu. Tidak semua orang yang paham dengan kata gimana menurut Anda itu. Kalau soal Anda galbay di Rupiah Cepat Julo sama Ada Kami, yang paling gede kata Anda Rupiah Cepat sama Julo, ya nggak ada masalah. Galbay itu kan memang fakta dari kehidupan Anda. Memang uang Anda tidak ada. Berarti jalan yang harus Anda tempuh hari ini adalah Anda harus berusaha. Ya, nggak mungkin aja Anda hanya bertanya aman nggak Bang, aman nggak Bang, terus dengan menunggu jawaban dari balik kata aman terus Anda nggak bekerja, nggak mungkin. Emang Anda mau makan pakai apa? Ya mau memenuhi kebutuhan hidup itu pakai apa? Ini ya ditanda kutip buat teman-teman semuanya. Jadi kalau memang menyatakan sudah nggak mampu, sudah nggak sanggup, ya sudah. Tapi nggak usah kata-kata aman. Ya, yang namanya galbay itu aman-aman aja asalkan pikiran Anda sinkron. Karena yang mau dihantam itu adalah soal pemikiran Anda, hati kecil Anda menjadi rasa bersalah, dikit-dikit baper, dikit-dikit ketakutan. Itu aja. Makanya selagi pemikiran Anda aman, ya aman-aman aja. Ya. Dan habis itu lagi, ini juga ada pertanyaan dari Sal di sini ya. Dia bertanya, Mas, es pinjam itu harus dibayar nggak sih? Nah, ini juga lagi buat teman-teman semuanya. Dia selalu bertanya sama saya, es pinjam itu harus dibayar nggak sih? Bukan es pinjam aja, Bang. Semua pinjol itu harus dibayar nggak sih? Kalau saya bilang hari ini, saya bilangin ini. Anda bertanya, Anda lihat di sini. Saya bilangin, Anda bayar semua pinjol yang ada. Ya, apa jawaban Anda nanti? Uang nggak ada, pekerjaan nggak ada, pemasukan berkurang, bunganya gede banget, saya nggak mampu bayar, ada kebutuhan lain, keadaan saya macam-macam, ya. Terus ngapain Anda tanya lagi ke saya? Mas, es pinjam itu harus bayar nggak sih? Semua hutang itu harus dibayar kalau Anda mampu, ya. Yang jadi masalah kan Anda nggak mampu bayar. Kalau pertanyaan ini bukan saya yang menjawab, tapi diri Anda. Benar atau tidak? Buat teman-teman semuanya yang nonton saya, benar atau tidak? Anda yang mampu jawab. Kalau misal seperti ini, itu harus dibayar atau enggak? Kalau saya bilang bayar, Anda bilang duit nggak ada. Saya bilang nggak usah dibayar, duit saya ada. Makanya jawabannya lebih ke kemampuan Anda. Anda mampu atau tidak? Bukan es pinjam saja, tapi semua pinjol. Mampu atau tidak Anda untuk melakukan pembayarannya? Anda yang lebih tahu.
Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi ini juga ada. Kalau ganti kontak darurat bisa nggak di aku-laku? Harusnya bisa. Tapi bukan diganti, tapi ditambah. Ya, misalnya Anda sudah ngajukan nih 2 kontak darurat. Terus dalam wacana, dalam pemikiran Anda, saya ganti deh 2 kontak darurat. Jangan nomor orang tua dan nomor suami deh. Saya ganti nomor teman. Iya, nomor yang semula Anda masukkan tidak akan berubah. Tetap aja seperti itu. Paling yang ada penambahan. Ya, jadi jangan harap dengan Anda mengganti kontak darurat terus Anda bisa melarikannya. Nggak bisa asumsi seperti itu ya. Satu lagi saya sematkan buat teman-teman semuanya. Kalau galbay ya galbay. Kalau nggak mampu bayar ya nggak mampu bayar. Nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Nggak usah sok-sok setting-settingan gitu loh ya. Kita galbay, resiko satu-satunya adalah BI checking. Resiko di luar BI checking ya mungkin kita akan ditagih terus-menerus. Handphone kita akan berdering. Dan kita mungkin akan diancam, ditekan juga oleh si penagih hutang. Ingat, karena mereka bekerja di perusahaan. Ya, yang menggaji mereka adalah perusahaan dan mereka akan mematuhi aturan itu. Dan apa perintah dari perusahaan mereka ya pasti mereka akan ikuti. Dan tinggal dari kita aja. Kalau menyatakan sudah nggak mampu ya sudahlah. Stop memikirkan hal-hal yang mengganggu pemikiran kita buat ke depannya. Saya lebih berharap itu Anda tetap fokus bekerja dan berusaha. Saya berharapnya seperti itu. Tidak ada lagi Anda memikirkan yang inilah, yang itulah. Itu rasa saya nambah-nambah beban pikiran. Ya. Dan lagian gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol tidak seburuk yang Anda bayangkan. Biasa-biasa aja kok. Cuman pemikiran inilah yang terlalu kejam. Yang saya bilang itu susah adalah menghadapi diri sendiri, bukan menghadapi si pinjolnya. Menghadapi drama yang lahir dari diri sendiri, ini yang paling susah. Ya, nanti teman-teman coba kondisikan aja pemikiran Anda. Mudah-mudahan dengan sedikit ada gambaran dari video ini, Anda bisa membuka kembali pemikiran Anda supaya tidak menakut-nakuti diri Anda sendiri ya. Ini buat teman-teman semuanya. Jadi dimanapun Anda galbay, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, itu kan benar-benar fakta dari kehidupan Anda. Jadi nggak usah bertanya lagi soal aman atau tidaknya. Yang jelas itu aman-aman aja. Nggak ada masalah. Yang nggak aman itu Andanya yang memikirkannya. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brody. Wassalam.